Jadi sebenarnya banyak aturan-aturan dalam KUHP di seluruh dunia itu yang sebenarnya mengambil dari syariat Islam. Salah satu yang ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang Kristen itu adalah kita sekarang akan masuk kajian, yaitu lanjutan dari kajian yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah keruntuhan sistem politik Islam atau sejarah keruntuhan sistem kekhalifahan Islam. Yang kemarin lalu itu kita sudah masuk, kemarin itu kita membahas tentang awal mula bagaimana berdirinya Abbasiyah dan kemudian bagaimana mereka sampai ke puncak. Di sini ada yang sudah ikut kajian di pertemuan sebelumnya? Belum ya, kebanyakan belum ya. Ya udah, nggak apa-apa lah insya Allah. Tapi kita lanjutkan aja sekarang. Ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini mungkin agak asing, tetapi pada faktanya, fakta sejarahnya memang mengatakan hal yang seperti ini dan kita harus mengambil hikmah. Jadi baraya semua sekalian begini, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu terletak pada kepemimpinan Harun al-Rashid dan putranya yang paling terkemuka yaitu Al-Ma'mun. Jadi Harun al-Rashid itu kenapa dia bisa menjadi salah satu khalifah yang paling kuat? Karena ada perjanjian, ada kesepakatan antara beliau dengan seorang ulama besar pada waktu itu, yaitu Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Jadi khalifah-khalifah sebelumnya itu tidak pernah dibantu oleh ulama. Karena ulama-ulama itu biasanya menolak untuk diangkat sebagai anak buahnya khalifah. Jadi misalkan Abu Hanifah itu, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Abu Hanifah itu sampai dia rela mati demi tidak mau menjabat sebagai hakim agung, Qadi al-Qudat. Jadi ketika ditawarin sama khalifah, kalau kamu terima, kamu saya kasih duit, kamu saya kasih pengaruh, kasih jabatan, seluruh mazhab kamu akan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Tapi kalau kamu nolak, kamu mati. Milih nolak. Dan meninggalnya itu dengan cara disiksa sampai meninggal. Nah, kebanyakan ulama-ulama sebelumnya itu lebih memilih mati, meninggal daripada berkhidmat kepada pemimpin yang menurut mereka zalim. Mereka tidak mau Islam itu dijadikan sebagai pijakan bagi kekuasaan politik tertentu. Begitu. Nah, tetapi di zaman Harun al-Rashid itu ada perbedaan yang signifikan terkait dengan kompromi antara ulama dengan umara. Jadi Abu Yusuf pada waktu itu diajak juga, Abu Yusuf itu adalah muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itu diajak sama Harun al-Rashid, mau nggak kamu jadi hakim agung di pemerintahan Abbasiyah? Kata Abu Yusuf, saya menerima dengan 3 syarat. 2 syarat yang nggak terlalu penting, tapi syarat yang paling pertamanya itu adalah bahwa kamu khalifah harus ada di bawah aturan hukum. Jadi khalifah itu pada umumnya ada di atas hukum. Karena sistem pemerintahan Abbasiyah sebelumnya itu adalah khalifah punya 3 anak buah. Anak buah yang pertama itu adalah wazir atau perdana menteri. Anak buah yang kedua itu adalah syarif atau pemimpin tentara. Dan anak buah yang ketiga itu adalah qadi, hakim agung. Biasanya seperti itu. Nah, di zaman Abu Yusuf mengatakan, saya mau jadi hakim agung dengan catatan bahwa pemerintah termasuk Anda harus tunduk patuh pada syariat Islam. Dan syariat Islam yang saya maksud itu adalah syariat yang saya sudah bukukan dalam kitab-kitab tertentu, diantaranya adalah Al-Kharaj. Harun al-Rashid luar biasanya pada waktu itu menerima, oke, saya terima tawarannya. Jadi pada waktu itu untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, sistem kekhalifahan atau sistem diktator absolut itu ternyata dikalahkan oleh aturan hukum. Jadi monarki konstitusi pertama kali itu adalah di zaman Abbasiyah, di zaman Harun al-Rashid. Itu yang pertamanya seperti itu. Dan dari hukum itulah kemudian nanti bertahan di Mesir, hukum KUHP-nya itu bertahan di Mesir sampai lama banget, dan kemudian dibawa oleh Napoleon ke Prancis dan akhirnya memunculkan sistem hukum yang disebut sebagai hukum klasik. Jadi kitab undang-undang hukum klasik
Itu dibawa oleh Napoleon dan akhirnya kita pakai sekarang. Di Indonesia dipakai karena dari Prancis ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia. Jadi sebenarnya banyak aturan-aturan dalam KUHP di seluruh dunia itu yang sebenarnya mengambil dari syariat Islam. Misalkan ada beberapa prinsip dalam syariat Islam yang dipakai oleh hukum di seluruh dunia. Di antaranya adalah, kan di dalam Islam itu setiap orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undangnya. Setiap kesalahan apapun tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undangnya. Itu sebenarnya ngambil dari syariat Islam, bahwa setiap orang itu tidak akan mendapatkan hukuman apapun kalau syariat tidak mencantumkan itu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali, cuman ada perombakan-perombakan besar dalam sejarah itu. Nah, tapi kita abaikan dulu. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid pada waktu itu setuju, dan akhirnya sejak kebersetujuan itu umara dan ulama itu bersatu, dan itu puncak kejayaan Islam. Puncak kejayaan Islam itu dilihatnya dari mana? Dari semua aspek kehidupan. Kan kalau orang-orang zaman sekarang banyak yang mengatakan bahwa kriteria kemajuan itu bukan hanya dunia, kriteria kemajuan itu adalah akhirat. Kalau banyak di antara kita yang sholat, masjid penuh, maka itu adalah kemajuan. Tidak. Di zaman syariat Islam berlaku, di zaman Khalifah Abbasiyah yang sangat terkemuka itu, dunia dan akhirat kriteria kemajuannya itu. Sampai pada waktu itu ada orang protes, orang Yahudi. Hei Muslim sini. Kan di dalam hadis itu dikatakan bahwa dunia itu adalah penjara buat orang-orang Islam. Kenapa sekarang malah maju? Maka ulama Muslim pada waktu itu mengatakan bahwa iya memang penjaranya kami itu seindah ini, apalagi nanti di akhirat. Karena memang indah. Jadi ini karena pada waktu itu belum ada ghuzul fikri, pada waktu itu belum ada perang pemikiran, belum ada sekularisasi. Kan sekarang dunia Islam itu disekulerkan. Setiap orientalis, setiap misionaris ketika menyebarkan ajaran mereka, mereka selalu menyisipkan kepada orang-orang Islam itu sekularisme. Kamu yang penting mah akhirat. Matematika itu gak usah, itu kami aja yang urus. Media massa itu kami aja yang urus, itu gak akan dibawa mati. Banyak kan kata-kata yang seperti itu hasil dari ghuzul fikri, perang pemikiran. Di zaman kolonialisme itu dijejalkan terus-terusan kepada orang Islam, sehingga orang-orang Islam benar-benar tidak lagi memahami ajaran agamanya. Kita sekarang meninggalkan perkembangan media massa, kita sekarang mengabaikan bahwa ilmu ekonomi itu penting. Sampai sekarang kita ketergantungan pada riba pun kita belum bisa lepas dari itu. Gara-gara apa? Jarang sekali di antara kita yang berhasil untuk mengejawantahkan gagasan-gagasan Islam ke dalam ilmu ekonomi, ke dalam ilmu psikologi, ke dalam ilmu media massa, ke dalam ilmu cyber dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, di zaman Khalifah Abbasiyah itu tidak seperti itu semuanya. Makanya Harun al-Rasyid itu kemudian membuat yang namanya Baitul Hikmah. Rumah hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kalau misalkan Baraya cek di dalam Al-Quran, itu kata-kata hikmah itu jumlahnya 20 biji. Dan itu jumlahnya sama dengan kata Alkitab. Dan sering direndengkan, Alkitab wal hikmah, gitu kan, sering dengar kan di dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah, hikmah yang dimaksud itu apa? Alkitab itu maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan hikmah itu adalah yang diajarkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka kalau ada hikmah, yaitu ada ajaran dari Nabi yang sebelumnya, maka itu adalah milik kaum muslimin yang hilang. Itu ada dalilnya kan yang seperti itu. Nah, karena itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, maka ambil. Jadi ketika misalkan kain kafan ajaran Islam bukan? Kain kafan ajaran Islam, tetapi tidak ada di dalam Quran dan di dalam hadis kewajiban itu. Tetapi kita mengetahui bahwa di Alkitab misalkan Yesus atau Isa alaihissalam ketika meninggal dia dikafani. Jadi itu adalah hikmah sebenarnya. Karena kain kafan itu di dalam Quran dan di dalam hadis tidak ada kecuali untuk menguatkan ajaran yang sebelumnya. Nah, jadi dengan pikiran yang seperti itu, akhirnya Harun al-Rasyid itu melakukan apa? Penerjemahan besar-besaran terhadap kitab-kitab, buku-buku dari seluruh dunia. Dari India diterjemahkan, dari Persia diterjemahkan, dari Romawi semuanya diterjemahkan, dimasukin ke Baitul Hikmah. Ilmuwan-ilmuwan paling terkemuka dibayar segede-gedenya. Dari mana cara mereka dibayarnya itu? Jadi hasil karya mereka, buku mereka itu ditimbang dengan emas. Semakin banyak buku yang diterbitkan per kertas, ya ditimbang aja dengan emas. Jadi kalau misalkan bikin satu rim itu kan 500 gram.
Nah itu dapat 500 gram emas. Itu dibayarnya tuh segitu. Dan akhirnya apa? Kota Baghdad itu pagi-paginya penuh dengan sampah-sampah kertas. Jadi Baghdad ini gak ada ini ya papan tulis. Jadi Baghdad itu penuh dengan sampah kertas karena di gang-gang itu bisnis paling laku pada waktu itu adalah fotokopian, fotokopi manual. Nggak beneran digini tapi fotokopi manual. Jadi ada kitab kopi gitu banyak banget. Sampai akhirnya Islam sampai ke puncak peradaban waktu itu. Karena apa? Karena ilmu dunia, ilmu akhirat, gak ada yang namanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah Alkitab wal hikmah. Dan semuanya adalah wajib bagi kita untuk mengambil itu. Begitu. Di zaman Al-Ma'mun, putra Harun al-Rashid, itu penerjemahan itu dilakukan jauh lebih besar lagi. Bahkan pernah Al-Ma'mun itu ke Romawi, saya minta kitab ini, saya minta buku ini. Kalau gak salah dari Socrates atau dari Aristoteles. Saya minta terjemahkan, saya minta kitab ini. Gak bisa, ini satu-satunya di kami. Kalau gak bisa berarti ngajak perang. Itu ngancam. Dan Romawinya, ya udah sebentar tuh saya bikin salinannya dulu. Jadi pada waktu itu saking keranjingannya terhadap ilmu pengetahuan sampai ngajak perang kalau nggak dikasih buku gitu. Harifah Al-Ma'mun itu. Nah, tetapi justru disitulah inilah yang kemudian yang dibahas oleh Ibnu Haldun dalam mukadimahnya, dalam bukunya yang berjudul Mukadimah. Jadi dia katakan bahwa peradaban itu kalau udah naik, udah puncak, itu pasti turun. Pasti turun. Dan inilah yang kemudian buku Ibnu Haldun inilah yang kemudian digunakan oleh pebisnis zaman sekarang. Sebuah fakta logis dan empiris bahwa segala sesuatu itu udah naik pasti turun. Semuanya seperti itu. Negara, peradaban, orang terkenal, semuanya gini kan? Nah, bagaimana caranya biar udah naik turun? Gimana caranya biar nggak turun? Kalau udah naik, pas mau turun, kita bikin inovasi besar di situ untuk naikin lagi. Nanti turun lagi, bikin inovasi lagi di situ. Begitu seterusnya. Nah itu yang dipegang sama bisnismen sekarang itu diambilnya dari Ibnu Khaldun. Kita gak baca buku itu. Karena apa? Ya karena sekuler tadi. Itu makan ilmu sosiologi. Sosiologi kan gak penting. Ya kayak gitu. Nah kata Ibnu Khaldun itu, setelah Harun al-Rashid itu turun peradaban Islam, itu gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele yang kemudian sering diabaikan. Yaitu apa? Cinta. Kisah cinta. Jadi Harun al-Rashid itu punya seorang istri yang solehah banget, baik banget, lucu banget, cantik banget. Dan dia mengizinkan, sama seperti kelaziman di masa lampau ya, sama seperti kelaziman di masa lampau, dia mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Nah, Harun al-Rashid tidak mau karena mencintai istrinya. Jadi akhirnya bikin kompromi, dia menikahi budaknya. Jadi si budak itu pada waktu itu tetap di bawah permaisuri. Nah, budak perempuan itu pada akhirnya menghasilkan keturunan yang namanya adalah Al-Ma'mun. Sedangkan dari istrinya melahirkan yang namanya Al-Amin. Al-Ma'mun itu pinter banget, soleh banget, taat banget, tapi anak budak. Sedangkan dari istrinya itu Al-Amin nakal, kurang beradab karena menganggap dirinya adalah putra mahkota. Ini persis kejadiannya, persis banget kejadiannya seperti Raja Erlangga. Sudah mempersatukan Pulau Jawa, akhirnya punya anak. Yang pertama adalah Samarat Saha, yang kedua adalah Mapanji Garasakan. Dan akhirnya mereka berperang satu sama lain. Anak selir yang jauh lebih baik melawan anak dari permaisuri yang walaupun agak cupu tapi anak permaisuri. Dan itu terjadi pada waktu itu. Ketika Harun al-Rashid meninggal, ketika dia mau meninggal itu, dia punya pikiran, tahta saya wariskan ke siapa? Kalau kepada Al-Ma'mun, itu bukan anak permaisuri. Kalau saya serahkan pada Al-Amin, kacrut orangnya. Jadi dia, dan sama seperti yang terjadi di Jawa luar biasanya.
Harun al-Rasyid kemudian memecah kekhalifahan jadi dua. Dari Baghdad ke sebelah timur, Persia, Khurasan, Pakistan, Bukhara, dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada Al-Ma'mun. Yang sebelah sininya, dari Baghdad ke sebelah sininya, termasuk Fustat, Alexandria, Damaskus, termasuk Mekah dan Madinah, itu diserahkan kepada Al-Amin. Udah itu meninggal aja. Nah ini terjadi anak-anaknya itu kemudian terjadi rebutan tahta. Al-Amin itu takut kalau wilayah kekuasaannya cuma sepotong. Dia serang Al-Ma'mun. Al-Ma'munnya balas nyerang. 4 tahun terjadi pertumpahan darah antara orang-orang Islam gara-gara politik yang pada waktu itu tidak sempurna. Bisa dikatakan ini gara-gara poligami yang gagal gitu. Makanya kalau misalkan ada di antara baraya yang misalkan mau poligami misal ya, pikirkan dalam jangka panjang, karena poligami itu ada yang berhasil tapi ada yang gagal juga, dan kegagalan ini bisa menghancurkan sebuah negara, sama seperti yang barusan terjadi di Jawa, terjadi juga di Baghdad pada waktu itu. Nah, setelah pertempuran yang sangat dahsyat itu, Al-Ma'mun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas. Setelah perang yang menyakitkan itu, Al-Ma'mun langsung membuat sebuah korps pasukan dari Khurasan, pasukan khusus, pasukan elit. Dan dengan kekuatan pasukan elit dari Khurasan ini, dia berhasil untuk mengalahkan Al-Amin. Berhasil. Dan dalam jangka waktu 1 tahun pemulihan terjadi semuanya dan akhirnya berhasil. Tetapi, nah ini awal mula keruntuhan peradaban Islam itu dimulainya dari sini. Pasukan Khurasan itu semakin lama semakin kuat dan terlalu dominan. Dia menciptakan oligark dalam pemerintahan Al-Ma'mun. Sama seperti di banyak wilayah di dunia modern, ada presidennya, tapi si presiden itu di bawah bayang-bayang siapa gitu. Dan ini terjadi di banyak wilayah termasuk dalam sejarah. Al-Ma'mun mengendus. Ini pasukan elit terlalu kuat dan merongrong saya, dan akhirnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dia semakin lama semakin kuat dan bisa saja menjadi oligark yang lebih kuat daripada saya. Akhirnya apa? Al-Ma'mun bikin korps baru yang bahkan lebih kuat, yaitu ngerekrut orang-orang Turki. Orang-orang Turki itu penunggang kuda yang luar biasa. Mereka itu saudaraan sama Mongol kan. Jadi dulu itu ada sebuah dinasti yang namanya siapa gitu, punya anak 3, Tartar, Mongol, Turki. Nah, si Mongol berkuasa di daerah Cina, si Turki menguasai di daerah itu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya saudaraan, jadi sama-sama kuat. Mongol itu kan benar-benar kuat kan. Nah, Al-Ma'mun itu kemudian merekrut orang-orang budak-budak Turki untuk bisa mengimbangi pasukan yang Khurasan, pasukan yang elit itu. Lalu apa yang terjadi? Benar, mereka benar-benar imbang. Terjadi persaingan di Baghdad. Saking banyaknya kerusuhan di Baghdad, pertempuran antara orang Turki dengan orang Khurasan, Al-Ma'mun sampai bikin ibu kota baru di Samaro. Sampai sekarang Samaro itu reruntuhannya masih ada. Kalau nggak bisa ke sana, googling itu ada di situ. Indah sekali Samaro itu, tapi itu adalah tempat pelarian Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun itu karena dia adalah seorang intelektual yang sangat besar, ketika terjadi gonjang-ganjing, dia juga memicu gonjang-ganjing yang lain, yaitu begini. Pada waktu itu, di masa Al-Ma'mun itu, ada seorang filosof besar yang namanya adalah Al-Kindi. Al-Kindi itu siapa? Bukan hanya filosof, tetapi dia juga adalah seorang teolog, ahli ilmu kalam. Ini sebenarnya ironi ya. Ini sebenarnya ironi. Di dalam Islam itu kita tuh gak boleh, dalam Islam ya, yang saya pahami, gak boleh ngebahas sesuatu tentang Tuhan. Gak akan kesampaian. Dalilnya udah jelas gak boleh. Tapi kemudian muncul satu aliran yang namanya adalah Mu'tazilah. Mereka berdebat membicarakan tentang Tuhan. Kenapa mereka berdebat membicarakan tentang Tuhan? Karena mereka berdakwah. Jadi di zaman Abbasiyah itu saking mereka keranjingan pada ilmu pengetahuan, seminggu sekali itu ada diskusi lintas agama, lintas budaya di depan khalifah. Di situ damai, di situ baik-baik saja, tetapi orang-orang yang culun-culun itu akhirnya di pinggir-pinggir jalan memperdebatkan. Iya kan? Kita kalau misalkan nonton TV One gitu yang ini,
Kan itu yang bicara para ahli kan. Tapi kita ikut-ikutan nongkrong di warung kopi, ikutan ngobrol, ngejelek-jelekin negara gitu ya, ngejelek-jelekin orang itu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang awam pada akhirnya ikut-ikutan yang seperti itu gitu. Padahal kita tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah itu juga yang terjadi di masa lampau. Jadi orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, semuanya di situ itu berdebat panjang di warung-warung kopi. Maka muncul Mu'tazilah itu untuk berdakwah, untuk membela ajaran agama Islam dari serangan orang-orang Kristen, dari serangan agama-agama yang lain. Nah, salah satu ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang Kristen itu adalah di dalam Al-Quran, Isa itu disebut kalamullah. Kata orang-orang Islam, ya gak apa-apa kalamullah. Orang Nabi Muhammad aja disebutnya Al-Quran berjalan, kalamullah juga. Oh tapi gak bisa, ini disebutnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa Isa di dalam Islam juga ternyata adalah Tuhan, karena kalamullah, kalam itu adalah bagian dari Tuhan. Ucapan Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan, kata orang Kristen. Karena kan gak mungkin Tuhan yang Esa memiliki atribut yang banyak. Kalau Esa ya Esa saja. Nah terjadi perdebatan kayak gitu. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu adalah makhluk. Artinya Al-Quran itu adalah makhluk, kata Mu'tazilah. Nah, kenapa Al-Quran itu adalah makhluk? Ada dalilnya, ada. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab begini. Kami memudahkan bacaan Al-Quran begini. Siapapun yang diturunkan dan dimudahkan, berarti dia makhluk. Gitu kan? Jadi akal pikiran berusaha menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat. Padahal ayat mutasyabihat udah jelas gak boleh diperdebatkan. Tapi gara-gara pada waktu itu memang sedang ada perdebatan di antara orang Islam dan non-Islam, maka muncullah orang-orang Mu'tazilah untuk melakukan itu. Nah, Al-Ma'mun itu kemudian tertarik ikut perdebatan itu dan membela Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang paling getol mengajak orang-orang non-Muslim masuk Islam pada waktu itu, walaupun dengan perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Nah, maka Al-Ma'mun mengatakan, kalau gitu saya ikutan Mu'tazilah. Dia katakan, siapapun ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, adalah bukan makhluk, maka dia musyrik. Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan ya. Kata Al-Ma'mun itu, Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa seperti itu? Sesuai logika Mu'tazilah. Di dunia ini, di alam semesta ini, kalau bukan makhluk pasti holik. Kalau ada jawaban lain yang menjawab itu musyrik. Benar gak? Ada pencipta, ada yang diciptakan. Ada gak selain dua itu? Adakah Allah menciptakan, adakah sesuatu yang tidak diciptakan Allah di dunia ini? Gak mungkin ada. Jadi kalau ada holik pasti ada makhluk. Iya pasti dua itu, gak ada yang lain. Maka Al-Ma'mun mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, maka dia mengatakan Al-Quran itu holik. Kalau mengatakan seperti itu musyrik. Gitu kan? Nah, ini kemudian karena dia dalam tanda kutip taat, soleh, baik, tapi Mu'tazilah mencoba untuk menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat, padahal hanya Allah saja yang tahu arti takwilnya dari mutasyabihat itu. Dia langgar itu, ya setiap manusia punya kesalahan masing-masing. Dia langgar itu sehingga dia mengadakan sebuah ujian yang namanya mihnah. Mihnah ini kemudian bikin sebuah ujian. Ulama-ulama semuanya dikumpulin, ditanya dengan satu pertanyaan. Al-Quran makhluk bukan? Yang mengatakan bukan, dia musyrik, penjarakan. Dia nggak boleh ceramah. Di sini mulai muncul pengkhianatan atas kompromi antara Abu Yusuf dengan Harun al-Rashid. Dulu Harun al-Rashid mengatakan apa? Harun al-Rashid mengatakan bahwa khalifah harus taat pada syariat, harus taat pada hukum. Sekarang syariat itu diatur dengan interpretasi, dengan pikiran Al-Ma'mun. Ada kesalahan di situ karena udah beda generasi kan. Nah, karena terjadi seperti itu, maka ulama-ulama pada waktu itu banyak yang ditangkap, kayak di Saudi sekarang. Banyak yang ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Salah satu yang kemudian menjadi fenomena dan didukung oleh masyarakat adalah Ahmad bin Hanbal. Salah satu murid paling terkemuka dari Imam Syafi'i, yang kemampuan ilmu hadisnya jauh lebih baik, tetapi fikihnya tidak terlalu baik. Spesialisasinya di hadis.
Nah, Ahmad bin Hambal itu gak pernah berdebat dengan orang Kristen, gak tahu fenomena yang terjadi pada waktu itu, biasa-biasa aja kena lugu. Maka Ahmad bin Hambal ditanya, Al-Quran itu makhluk bukan? Salah satu ciri khas dari Ahmad bin Hambal adalah dia tidak menjawab apapun kecuali dengan Quran dan Sunnah. Dia gak mau keluar fatwa, gak mau. Jadi kalau misalkan kan sekarang banyak ya, saya mohon maaf, apa hukumnya mukbang gitu, terus ustadz ini menjawab gitu ya, apa hukumnya, ya pokoknya mah yang gini gitu ya, apa hukumnya nonton TV, ada jawabannya gitu ya. Nah, Ahmad bin Hambal itu nggak akan mau menjawab kalau tidak ada dalilnya, ya diem saja, saya nggak tahu gitu. Nah, ketika ditanya Al-Quran makhluk atau bukan, kalamullah, karena ada dalilnya. Ya oke, kalamullah itu makhluk atau bukan, nggak tahu, nggak ada dalilnya. Kamu tanya, nih jelas ya, di dunia ini, kata para pemikir Mu'tazilah, ada holik, ada makhluk. Kalau bukan holik, pasti makhluk. Kalau bukan makhluk, pasti holik, gak ada yang lain. Nah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalamullah. Iya, kalamullah itu makhluk bukan? Gak tahu. Di penjara. Begitu. Nah, itu 3 bulan kemudian Al-Ma'mun meninggal. Digantikan oleh Al-Mutawakkil, adiknya.